Hai, shalom teman-teman. Mari kita baca dan renungkan kisah Sakeus di dalam Lukas 19. Di situ diceritakan Sakeus adalah seorang kepala pemungut cukai. Dia seorang yang kaya, bahkan dia dikenal seorang yang berdosa karena profesinya tersebut. Tetapi lihat apa respon Sakeus ketika dia mendengar Tuhan Yesus mau datang. Dia berlari-lari, dia memanjat pohon supaya dia dapat melihat Tuhan Yesus datang. Supaya dia dapat melihat kebenaran datang. Itu tandanya ketika kita mau melihat kebenaran, ketika kita mau hidup di dalam kebenaran, kita butuh usaha teman-teman. Kita butuh berlari, bahkan kita butuh memanjat, bahkan kita butuh meninggalkan setiap hal yang menjadi kebanggaan kita. Sama seperti Sakeus, dia seorang yang kaya tapi dia tidak melihat kekayaannya. Dia seorang berdosa tapi dia tidak melihat keberdosaannya. Tapi yang dia mau lihat Tuhan dan dia mau berusaha untuk itu. Mari teman-teman, kita sama-sama berjuang, kita sama-sama berusaha, kita sama-sama menggapai kebenaran tersebut supaya kita dapat dituntun oleh kebenaran tersebut. Karena kebenaran di dalam Tuhan Yesus, dia kebenaran yang menerima kita apa adanya. Tuhan tidak melihat dosa Sakeus, Tuhan tidak melihat harta Sakeus, Tuhan tidak melihat apapun latar belakang Sakeus, tapi Tuhan melihat hatinya Sakeus. Sakeus rindu untuk datang kepada Tuhan. Sakeus rindu untuk dapat melihat kebenaran. Makanya lihat respon Tuhan Yesus juga. Sakeus, turunlah, aku akan menginap di rumahmu. Tuhan Yesus tidak memikirkan apa respon yang akan terjadi kepada orang-orang sekitar itu. Karena tidak sedikit orang yang bilang, wow, Tuhan Yesus bergaul dengan orang-orang berdosa. Tuhan Yesus makan atau menginap di rumahnya Sakeus, sang pemungut pajak itu, orang jahat itu. Tuhan tidak memikirkan hal itu. Karena Tuhan tahu hatinya. Tuhan tahu hatimu. Ketika kamu ingin datang sama Tuhan, Tuhan melihat hatimu. Tuhan melihat motivasimu. Jadi jangan takut untuk datang sama Tuhan. Kalau kita punya kesempatan untuk datang ke hadirat Tuhan, untuk datang di hadirat Tuhan, jangan pernah menunda, bahkan jangan pernah menolak. Karena itu sebuah kesempatan untuk kamu dapat merasakan bagaimana kamu menyadari bahwa kamu adalah anaknya, bahwa kamu berharga, bahwa kamu adalah umat kesayangannya, bahwa kamu adalah umat yang dikasihinya. Kamu bukan hamba dosa, kamu bukan hamba uang, tetapi kamu hamba Tuhan. Amin. Amin. Teman-teman, mari kita renungkan, karena ini susah kita bedakan ya. Hamba uang atau hamba Tuhan. Bagaimana cara kita merenungkan, bagaimana kita menilai dalam diri kita sendiri. Karena Sakeus waktu itu dia kaya, tapi dia tidak terlarut dalam kekayaannya. Tapi dia dipertemukan dengan satu fase, dengan satu momen di mana dia menerima kebenaran. Bahkan dia mengorbankan setiap kekayaan apa yang dia miliki untuk menjadi milik Tuhan. Karena dia menyadari bahwa semua itu hanya titipan. Nah, teman-teman, kita kembali ke pertanyaannya, bagaimana cara kita mengukur kita ini hamba uang atau hamba Tuhan? Kita lihat seberapa penting kedua hal ini. Seberapa bernilaikah kedua hal ini? Dilihat dari respon kita. Coba, ketika kita kehilangan uang 2 juta atau beberapa pun lah, kira-kira terserah teman-teman menghayal kira-kira uang nominal yang besar menurut teman-teman, 2, 10 juta atau berapapun, 10 taruhlah 10 juta. Kita kehilangan uang 10 juta. Apakah kita galau? Apakah kita bersedih? Apakah kita stres? Sudah dijawab? Pasti segalau ya teman-teman ya, pasti stres ya. Bagaimana ketika kita kehilangan kesempatan untuk datang ke hadirat Tuhan? Kita tidak bisa ke gereja. Apa yang kita rasakan? Yang mana yang lebih stres? Kehilangan uang ini atau kehilangan kesempatan untuk ada di dalam hadirat Tuhan? Atau ada di dalam kesempatan untuk dapat melihat kebenaran, merasakan kebenaran? Yang mana teman-teman? Silahkan dijawab sendiri. Saya percaya teman-teman punya jawabannya. Yang mana yang lebih galau? Kehilangan uang atau kehilangan hadirat Tuhan? Silahkan direnungkan. Terima kasih teman-teman. Semoga firman Tuhan hari ini, semoga dengan kisah Sakeus kita dapat belajar bahwa seberapa bernilainya Tuhan untuk kita manusia. Seberapa pentingnya Tuhan untuk kita manusia. Dan percayalah teman-teman,
kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan bersama dengan Tuhan, bukan kehidupanmu di dalam dunia ini. Amin. Yes, semangat, Tuhan Yesus memberkati.